Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi PGMI 6 semester 6 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kami di sini akan mempresentasikan hasil pembelajaran kami dari mata kuliah pembelajaran tematik kelas tinggi. Nah, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Ayu Sundari, Nur Afrija Zahra, Alifa Azahra, dan Ovian Dari. Kami akan menyampaikan materi tentang pengertian bulu tangkis, tujuan dan manfaat, sejarah dari bulu tangkis, aturan atau ukuran dari lapangan bulu tangkis, dan teknik dalam permainan bulu tangkis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afrija Zahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bulu tangkis. Bulu tangkis adalah sebuah olahraga raket yang dalam permainannya dilakukan oleh dua orang, yaitu 1 lawan 1 untuk permainan tunggal, ataupun permainan ganda yang dimainkan oleh dua pasangan yang saling berlawanan. Adapun menurut beberapa para ahli, yang pertama yaitu menurut Tony Grace, bulu tangkis adalah salah satu cabang olahraga yang dimainkan dengan menggunakan net, raket, dan bola dengan suatu teknik pemukul yang bervariasi, dimulai dari yang relatif lambat hingga yang sangat cepat dan disertai dengan suatu gerakan tipuan. Selanjutnya menurut Herman Subarjah. Menurut Herman Subarjah, bulu tangkis adalah sebuah permainan yang bersifat individu yang dapat dilakukan dengan cara satu orang yang melawan satu orang atau dua orang melawan dua orang. Nama saya Ayu Sundari. Kali ini saya akan menjelaskan sejarah tentang bulu tangkis. Sejarah perkembangan bulu tangkis di dunia yaitu berkembang di Mesir pada kuno sekitar 2000 tahun yang lalu. Ada beberapa pendapat mengatakan bahwa bulu tangkis sudah ada sejak di Cina dan India. Permainan bulu tangkis ini diperkirakan berasal dari permainan Tionghoa yang bernama Jianji, yang dimana permainan ini melibatkan penggunaan kok. Permainan ini juga dimainkan tanpa raket pada masa itu. Tujuannya untuk menjaga agar kok tidak menyentuh tanah. Sementara itu di Inggris, tepatnya pada zaman pertengahan, banyak anak-anak yang telah bermain battledores dan shuttlecock. Pada saat itu, permainan dayung atau tongkat untuk menjaga kok agar tidak menyentuh tanah juga. Namun, dalam sejarah bulu tangkis, Inggris membawa permainan ini ke negeri Sakura, Jepang, Cina, dan Thailand. Sejak itulah permainan bulu tangkis populer di kalangan anak-anak zaman sekarang. Sementara itu olahraga ini bulu tangkis diciptakan oleh petugas tentara Britania di Pune di India pada abad ke-19. Pada saat itu mereka menambahkan net dan memainkannya secara bersaing. Kemudian para tentara tersebut membawa permainan itu ke Inggris kembali pada tahun 1850-an. Setelah itu pada tahun 1893 Asosiasi Bulu Tangkis Inggris dibentuk, dan pada tahun 1899 kejuaraan internasional pertama kali digelar. Kemudian pada tahun 1934 International Badminton Federation atau disingkat dengan IBF didirikan dengan beranggotakan negara Inggris, Irlandia, Wales, Skotlandia, Denmark, Kanada, Selandia Baru, Prancis, dan Belanda. Lalu pada IBF Extraordinary General Meeting di Madrid pada tahun 2006, IBF berubah menjadi nama Badminton World Federation atau disingkat dengan BWF. Sementara itu, kali ini sejarah bulu tangkis di Indonesia. Olahraga bulu tangkis ini sendiri lahir di Indonesia pertama kali pada tahun 1930, yang kemudian pada tahun 1933 berdiri organisasi di bulu
bulu tangkis Indonesia yang diberi nama dengan Batavia Badminton Bond dan Batavia Badminton Language. Nah, keduanya ini bergabung menjadi satu organisasi bulu tangkis yang sangat baik. Nah, pada tahun 1934 Indonesia menyelenggarakan sejumlah kejuaraan bulu tangkis di Pulau Jawa yang berpusat di Kota Bandung, Jawa Barat. Nah, perkembangan bulu tangkis yang kian pesat menyebabkan berdirinya organisasi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau yang disingkat dengan PBSI yang didirikan pada tahun 1951. Yang setelah PBSI ini berdiri, kongres pertama kali digelar untuk mendiskusikan bagaimana aturan dan tujuan olahraga bulu tangkis ini di Indonesia. Nah, kemudian bulu tangkis ini semakin pesat perkembangannya di Nusantara Indonesia. Nah, ada beberapa banyak atlet sukses mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional. Ada di antaranya yaitu Rudy Hartono, Lim Wing-King, Christian Hadinata, dan lain sebagainya seperti Susi Susanti dan Taufik Hidayat. Bulu tangkis ini memiliki tujuan, yaitu seseorang pemain bulu tangkis berusaha menjatuhkan shuttlecock atau bola di daerah sebuah permainan lawan dan berusaha agar lawan tidak dapat memukul shuttlecock dan juga menjatuhkan di daerahnya sendiri. Nah, berikutnya adapun manfaat dari permainan bulu tangkis adalah yang pertama, olahraga bulu tangkis dapat membuat kita berumur panjang. Kemudian yang kedua, bulu tangkis dapat mencegah obesitas. Yang ketiga, permainan bulu tangkis dapat menjaga kepadatan tulang. Permainan bulu tangkis meningkatkan kekuatan kaki. Selanjutnya, dapat mencegah penyakit jantung. Bulu tangkis dapat mencegah penyakit kanker. Dan bulu tangkis juga dapat menurunkan berat badan, membentuk postur tubuh ideal, dan juga bermain bulu tangkis dapat menghilangkan stres dan juga mengatur kualitas tidur kita agar dapat menjadi lebih baik. Dan bulu tangkis juga dapat meningkatkan rasa percaya diri, menjaga konsentrasi, melatih fungsi otak, dan juga sebagai sarana untuk bersosialisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olvianda. Di sini saya akan menyampaikan materi tinggi. Adapun pembahasan saya ialah tentang aturan lapangan atau ukuran lapangan. Lapangan bulu tangkis dapat dibuat dengan mudah sejauh tersedia ruangan seluas kira-kira 12 x 20 meter di tempat terbuka agar diupayakan agar gangguan angin tidak terlalu besar. Sedangkan bila di ruang tertutup, atap bangunannya sebisa mungkin di atas 8 meter agar shuttlecock yang tengah dimainkan tidak sampai terganggu. Di Indonesia, gedung olahraga biasanya sudah berupa semen yang dilapisi tinali atau kayu lantai. Di lapangan yang diakui secara internasional digunakan karpet yang terbuat dari karet keras. Namun di elastis, lapangan bulu tangkis berukuran 610 x 1340 cm yang dibagi dalam bidang-bidang masing-masing, dua sisi berlawanan pada garis tunggal, ada garis ganda, ada ruang yang memberi jarak antara pelaku dan penerima servis. Tiang net post harus setinggi 1,55 meter terhitung dari permukaan sewaktu net ditarik tegang. Tiang net harus tetap vertikal di atas garis samping untuk ganda terlepas apakah tunggal atau ganda yang dimainkan. Net harus terbuat dari tali halus berwarna gelap memiliki ketebalan yang sama dengan jaring tidak kurang dari 500 meter
dan tidak lebih dari 20 meter. Lebar net harus 760 meter dan panjang 6,10 meter. Puncak top net harus diberi batasan pita putih selebar 75 meter. Puncak net dari permukaan lapangan harus 1,554 meter di tengah lapangan dan 1,55 meter di atas garis samping untuk ganda. Tidak boleh ada jarak antara ujung net dan tiang. Bila diperlukan harus dibuat dari bahan yang selebar alamiah atau bahan sintetis dari bahan apapun juga. Kok dibuat karakteristik terbang secara umum harus mirip dengan kok yang dibuat dari bulu angsa yang ditutup selapis kulit tipis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alifa Zahra. Adapun pembahasan saya kali ini adalah tentang teknik permainan. Nah, untuk bisa bermain bulu tangkis dengan baik, tentunya ada teknik dasar yang harus kita ketahui dan kita kuasai. Berikut adalah beberapa penjelasannya. Yang pertama, teknik memegang raket. Untuk bisa menerima dan mengembalikan pukulan dengan baik, kita harus mengetahui teknik untuk memegang raket yang benar. Ada 4 cara memegang raket, yaitu yang pertama, forehand grip. Forehand grip sendiri dikenal juga dengan pegangan gabut atau pegangan berjabat tangan. Hal itu karena cara memegang raket satu ini mirip dengan berjabat tangan. Yang kedua, backhand grip. Backhand grip adalah teknik untuk menggunakan ibu jari sebagai tumpuan dari segala kekuatan. Biasanya ujung ibu jari diletakkan pada permukaan yang lebar di gagang karet. 4 jari lainnya ditempatkan sejajar, tapi usahakan telapak tangan tidak menyentuh permukaan gagang karet. Yang ketiga, American grip. American grip dikenal juga dengan pegangan pukulan kasur. Hal itu karena posisi tangan dengan teknik ini mirip saat kita sedang memukul kasur. Nah, teknik yang terakhir adalah kombinasi. Teknik yang satu ini yaitu merupakan teknik memegang raket menggabungkan antara teknik forehand grip dan backhand grip. Artinya, gaya memegang raket bisa berubah-ubah sesuai dengan arah datangnya ball atau shot lock. Yang kedua, teknik service. Teknik dasar dalam bermain bulu tangkis yang kedua adalah teknik servis. Pada teknik ini, kita belajar untuk memukul shot lock ke arah lawan secara diagonal kiri atau kanan. Adapun, ada 4 jenis teknik servis, yaitu yang pertama long service, yang kedua short service, yang ketiga drive service, dan yang keempat flick service. Yang ketiga, teknik mengembalikan servis. Ada 2 cara mengembalikan servis, yaitu drop shot dan netting. Drop shot adalah teknik mengembalikan servis dengan cara menyerang lawan dengan memukul secara halus atau dengan dorongan. Sedangkan netting adalah teknik mengembalikan servis dengan cara menempatkan shot lock sedekat mungkin dengan net. Yang keempat, teknik pukulan. Ada 3 teknik pukulan dalam permainan bulu tangkis, yaitu smash, overhit, dan drive. Smash adalah teknik memukul shot lock dengan kekuatan penuh agar jatuh ke arah lawan. Sedangkan overhit adalah teknik memukul yang mengarahkan shot lock melewati posisi tubuh berdiri lawan. Yang terakhir, drive adalah teknik memukul dengan cara cepat dan mendatar. Yang kelima, teknik gerakan kaki. Teknik dasar bermain bulu tangkis yang tak kalah penting adalah gerakan kaki. Melalui gerakan kaki, kita bisa mengatur perpindahan tubuh untuk mengambil shot lock yang diberikan oleh lawan. Selain itu juga, gerakan kaki dibutuhkan untuk mengimbangi gerak bagian tubuh yang lainnya dalam bermain. Nah, teknik dasar bermain bulu tangkis yang terakhir adalah posisi tubuh. Berikut adalah posisi tubuh yang benar dalam melakukan permainan bulu tangkis. Yang pertama, saat bertahan menyerang, posisikan tumpuan tubuh pada kaki kanan dan kiri. Yang kedua, tekuk lutut dan berdiri dengan ujung kaki. Posisi bagian tubuh pinggang ke atas dalam keadaan tegak. Yang terakhir, kedua kaki dibuka selebar bahu, kaki bisa sejajar atau salah satu kaki berada di depan.